Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah, dan untuk sebelum mulai ibadah kita masuk di dalam doa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap kami untuk beribadah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lewati. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini, dan ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, anak-anak udah pernah kenal dengan Olin gak? Lose punya murid baru loh, namanya Olin. Nah, hari ini Lose mau ajak kalian semua untuk mengikuti perjalanan Olin dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ini dia. Papa Mama curang. Masa Dede dikasih mainan bagus? Aku kan juga mau dapat hadiah yang baru. Kalau Dede tidur nanti, aku ambil ah. Olin, apa yang kamu pikirkan? Papa. Itu tidak baik dan dosa loh. Kan bulan lalu Papa sudah berikan Olin laptop. Katanya butuh buat sekolah online. Ingat ya, iri hati dan serakah itu termasuk dosa dan membuat Tuhan sedih. Dosa? Dosa itu apa, Pak? Kenapa aku bisa berdosa? Nah, ini Papa kasih tugas ke kamu. Kamu bisa menemukan jawaban di sini. Sebuah bangunan dengan salib yang besar. Kamu tinggal ikutin petunjuk di peta ini. Nanti kamu menemukan seorang dan bisa bertanya kepadanya. Oke, Pak. Sebelum kamu mulai perjalanan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, Olin mau memulai perjalanan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong jagai, tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hati-hati di jalan ya, dan ingat Tuhan Yesus menyertai kamu. Oke, Pak. Sampai jumpa, Pak. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Oke, berangkat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hai Olin, kamu sedang apa? Hai Cia, hai Jessie. Ini
Aku sedang dapat tugas dari papa untuk cari tahu tentang dosa. Dosa? Wah, aku jadi ingat sebuah lagu sekolah minggu tentang dosa. Kamu juga tahu kan, Jessie? Jadi aku dan kalian juga orang berdosa. Papa, Mama, Lause sekolah minggu, dan teman-teman kita yang lain juga berdosa. Iya, kita semua berdosa, tapi itu Tuhan tuh sayang dan baik pada kita loh. Betul itu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Teman-teman, aku harus segera berangkat. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak di mana ada sebuah bangunan dengan gambar salib yang sangat besar? Oh, dari sini belok ke kiri. Oke, terima kasih ya teman-teman. Cia, Jessie, dadah. Aku berangkat dulu. Dadah. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Dido. Sedang apa nih? Selamat pagi Olin, kami sedang mengumpulkan persembahan. Selama pandemi ini Dido belum bisa datang ke sekolah minggu. Jadi kami mengumpulkan uang persembahan dalam kotak seperti ini. Jadi nanti kalau sudah bisa kembali ke gereja, Dido bisa memberikan semua persembahan ini di sana. Atau bisa juga mentransfer uang persembahan setiap minggunya ke nomor rekening dari QR Code gereja. Sekarang yuk kita sama-sama nyanyi sambil bersyukur kepada Tuhan. Semua yang kau beri
Oke deh. Ngomong-ngomong, Ibu Ika tahu gak di mana bangunan yang ada gambar salib besarnya? Oh, dari sini kamu menyeberang ke arah danau lalu langsung belok kanan ya. Tapi hati-hati nyebrangnya. Oke deh, terima kasih Ibu Ika. Bye-bye. Bye-bye Dido. Oh, pasti ini yang dimaksud Papa. Sebuah bangunan dengan gambar salib yang besar. Tentu saja bangunan gereja. Hai Olin. Hai Lause, kabarku baik-baik saja. Ini Lause, aku disuruh Papa ke sini karena aku punya banyak pertanyaan tentang apa itu dosa dan bagaimana aku bisa berdosa. Oh gitu. Kita masuk ke gereja dulu yuk. Nanti Oke, Lose akan ceritakan. Oke. Sebelum Lose mulai cerita, kita nyanyi dulu yuk. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk boleh mendengar cerita dengan sikap dan hati yang benar. Karena cerita yang akan disampaikan ini adalah firman Tuhan loh. Nah, Olin, apakah kamu membawa Alkitab? Ada Lause. Oke, Olin buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian. Di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini dia. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, dan Allah berkata, sungguh semuanya adalah
ciptaan yang sangat baik. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi, Lause? Nah, kita mau lihat sama-sama ya apa yang terjadi. Kita lihat videonya. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Dia. Namun, manusia pertama yang Allah ciptakan telah memberontak dan tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah menciptakan Adam dan kemudian Hawa untuk menemani Adam. Tuhan memberikan perintah untuk menjaga Taman Eden, tempat Adam dan Hawa tinggal. Semua buah di dalam Taman Eden boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Mereka mau makan apel boleh, mangga juga boleh. Mau makan jambu silahkan. Makan pisang, jeruk, nanas boleh. Semua boleh dimakan. Kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Tuhan berkata bahwa pada hari mereka memakan buah itu, mereka pasti mati. Wah, serem ya. Karena itu, Adam dan Hawa selalu menjauhi tempat pohon itu berada. Waktu mereka berjalan-jalan atau bermain di Taman Eden, mereka akan menjauhi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena mereka mau mengikuti perintah Allah. Selain itu, Adam dan Hawa dekat sekali dengan Allah. Allah sering berjalan-jalan di dalam taman dan berbicara atau ngobrol dengan Adam dan Hawa. Indah sekali ya. Di taman yang indah, bisa merasakan dekat dengan Allah. Seperti itulah yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita selalu dekat dengan Allah, mendengar suara Allah, dan bisa berbicara dengan Allah. Tetapi semuanya berubah. Suatu hari, Hawa berjalan dan bermain terlalu dekat dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saat itu, iblis memakai ular menggoda Hawa untuk mengambil dan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ular berkata, "Pasti Allah berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Hawa menjawab, "Enggak, kamu salah. Semua pohon di taman ini buahnya boleh kami makan. Cuma satu pohon yang buahnya tidak boleh kami makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena jika kami memakannya, maka kami akan mati." Ular berkata, "Enggak, kalian gak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Wah, sepertinya asik ya bisa jadi seperti Allah. Dan Hawa terbujuk oleh ular sehingga ia mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan memakannya dan memberikannya juga kepada Adam. Aduh, kenapa sih Adam dan Hawa makan buah itu? Mengapa mereka melanggar perintah Allah? Kenapa mereka tidak mau ikut perintah Allah, malah ikut apa yang ular katakan? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa berpikir setelah mereka makan buah itu, mereka tahu semua yang baik dan yang jahat, lalu jadi seperti Allah. Padahal itu semua tipuan iblis dalam rupa ular. Setelah mereka makan buah itu,
mata mereka jadi terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian mereka mengambil daun pohon ara dan membuat pakaian seadanya supaya menutupi badan mereka. Wah, celaka! Mereka mendengar suara langkah Allah yang berjalan di dalam Taman Eden seperti biasanya. Apa yang harus dilakukan? Dan karena takut, mereka bersembunyi dari Allah. Allah mencari Adam, dan mereka tidak berani menghadap Allah seperti biasanya karena mereka telanjang. Allah tahu kalau Adam dan Hawa telah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa saling menyalahkan. Dan bukankah biasanya kita juga seperti itu? Kalau terjadi masalah di rumah, papa menyalahkan mama. Mama menyalahkan papa. Orang tua menyalahkan anak. Anak juga tidak mau kalah menyalahkan orang tua. Selain itu, juga sering terjadi kakak menyalahkan adik, adik menyalahkan kakak, atau menyalahkan yang lain lagi. Itulah dosa karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Allah pun menjadi marah dan memberi hukuman kepada Adam, Hawa, dan ular. Namun, khusus kepada Adam dan Hawa, Allah berjanji suatu saat akan memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Namun, sebelum diusir, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Ternyata, waktu dikatakan bahwa apabila Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka akan mati, bukan mati secara fisik dan kemudian dikuburkan. Tetapi, maksud Allah adalah kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah. Dan ini adalah kematian yang paling mengerikan, karena terpisah dari Allah selama-lamanya, mendapat hukuman kekal di dalam neraka, dan hanya melalui Yesus Kristus, manusia yang berdosa mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman kekal. Lalu, bagaimana kelanjutannya, Lause? Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Kain dan yang bungsu bernama Habel. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala. Suatu hari mereka memberikan persembahan kepada Allah. Kain memberikan persembahan dari hasil tanah kepada Allah, dan Habel memberikan persembahan dari lemak anak sulung kambing dombanya. Persembahan Habel diterima oleh Allah, dan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Kenapa ya? Kok hanya persembahan Habel yang diterima, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Allah? Karena Allah melihat hati. Allah melihat hati Habel yang tulus memberikan persembahan kepada Tuhan, sementara hati Kain tidak. Habel memiliki iman kepada Allah, dan Kain tidak. Karena itu Allah menolak persembahan Kain. Melihat persembahannya ditolak oleh Allah, Kain menjadi sangat marah dan wajahnya muram. Lalu berfirmanlah Allah kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Allah memperingatkan Kain,
Tetapi Kain tidak mempedulikan peringatan Allah. Anak-anak juga harus hati-hati ya kalau sudah ada peringatan. Misalnya diperingatkan, jangan berantem dengan kakak atau adik, atau jangan merebut mainan yang sedang dipegang oleh temanmu. Kalau sudah ada peringatan, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, apa yang akan terjadi? Akan ada masalah yang lebih besar. Hubunganmu dengan kakak atau adik atau temanmu bisa berantakan. Kalian bisa bertengkar. Nah, banyak peringatan yang diberikan oleh orang tua, oleh guru, ataupun oleh firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baik harus ikuti apa kata firman Tuhan, apa kata orang tua dan guru. Kita harus ikuti apa yang diperingatkan oleh mereka. Kain melanggar peringatan Allah. Bukannya melakukan hal yang baik, Kain malah mengajak Habel ke padang. Dan di padang, Kain memukul Habel, lalu membunuh dia. Apakah Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel? Allah tahu. Karena itu Allah sengaja bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Tetapi Kain bukannya mengakui kesalahannya, Kain malah menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan Allah mengatakan bahwa Allah tahu semua perbuatan Kain, sekalipun dilakukan di padang, jauh dari rumah, dan orang tua mereka tidak mengetahui. Tetapi Allah tahu, dan Allah menghukum Kain karena perbuatannya. Kain yang marah kepada Allah karena menerima persembahan Habel, tetapi Kain mengarahkan kemarahannya itu kepada adiknya. Kain berpikir ketika dia melampiaskan kemarahannya kepada adiknya, kemarahannya akan hilang. Tetapi hasilnya adalah Kain mendapat masalah. Kain dihukum oleh Allah. Allah memberikan hukuman kepada Kain, sehingga Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara. Ia pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Kamu tahu, Olin, dosa yang sudah masuk ke dalam kehidupan manusia oleh karena ketidaktaatan Adam membuat kita semua menjadi orang berdosa, termasuk kamu dan Lose. Ketidaktaatan Adam membuat kita semua terpisah dari Allah dan menjadi budak dosa. Awalnya manusia bisa selalu bersama dengan Allah, namun dosa membuat kita terpisah dari Allah. Setiap bayi yang lahir adalah manusia berdosa. Jadi sejak di dalam kandungan sudah tercemar oleh dosa. Apa maksudnya tercemar oleh dosa? Maksudnya apapun yang kita pikirkan, katakan, rasakan dan lakukan, semuanya sudah rusak oleh dosa. Manusia menjadi sulit untuk memikirkan hal yang benar, mengatakan yang baik, merasakan semua yang suci, dan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Semua yang tadinya baik diciptakan oleh Allah itu sudah rusak oleh dosa. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi kita mau membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu apakah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi seorang yang tidak akan berbuat dosa lagi? Tidak. Selama kita masih hidup di dunia, kita akan terus berjuang untuk menang atas dosa. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat Roh Kudus. Dan setiap kali kita melakukan dosa atau setelah melakukan dosa, akan ada peringatan dari Roh Kudus. Sama seperti Kain yang diperingatkan oleh Allah, Roh Kudus juga akan memperingatkan kita. Jika kita taat, maka kita akan selamat. Lose berdoa supaya kamu peka akan peringatan Roh Kudus. Kalau hari ini atau kemarin kamu melakukan dosa, maukah kamu mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon hati yang peka dan taat kepada peringatan Tuhan? Semoga kamu, Lose, dan kita semua ditolong oleh Tuhan. Iya, Lause, terima kasih. Sekarang aku mengerti. Tadi pagi
aku baru berbuat dosa. Aku iri sama Dede karena Dede baru dapat mainan dari papa mama. Sekarang aku mau menerima Tuhan Yesus dan mau minta Tuhan mengubah hatiku supaya bisa taat dan melakukan firman Tuhan. Losa bersyukur, kamu sudah menyadari dan mengakuinya. Roh Kudus pasti akan menolongmu. Nah, sekarang Olin boleh pulang ke rumah karena pasti papa dan mama sudah menunggu. Tapi sebelumnya, Losa mau kasih tahu. Kamu harus melewati jalan ini dan mengumpulkan setiap amplop yang kamu temui di pinggir jalan. Oke deh Lause. Terima kasih. Bye-bye Lause. Bye-bye Olin, hati-hati di jalan. Iya. Hai Mama. Wah, syukurlah kamu sudah pulang dengan selamat. Iya. Gimana? Kamu sudah menemukan jawaban dari pertanyaanmu tentang dosa belum? Oh, udah mah. Tapi Papa di mana? Papa ya? Oh, Papa ada di kamar, lagi main tuh sama dedekmu. Ah. Sekarang coba kamu buka amplop yang sudah kamu temukan dan kumpulkan sepanjang perjalananmu dari gereja sampai ke rumah. Ini mah ada 2. Isinya apa ya? Yang satu dulu ya. Oh, ada tulisan nih. Tuh. apa ya? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, biarlah ayat itu selalu mengingatkanmu bahwa pada mulanya dunia ini diciptakan oleh Tuhan begitu indah dan amat baik. Tapi manusia sejak jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Tuhan jadi rusak, semuanya berubah. Oke, coba sekarang buka amplop berikutnya. Tadi ada amplop satu lagi tuh. Yang ini. Iya. Coba kita lihat ya. Wah. Apa ya? Ada banyak pertanyaannya nih, Mah. Oke. Coba ya kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? A. Kain dan Habel. B. Adam dan Hawa. C. Abraham dan Sarah. Yang B. Adam dan Hawa. Betul sekali. Oke, berikutnya ya. Mbak, persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? A. Ular. B. Kain. Dan yang C. Habel. Siapa ya? Aku tahu. C. Habel, ya kan? Benar sekali. Benar-benar pintar. Oke, baik. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan manusia yang berdosa? A. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. B. Melalui perbuatan baik manusia. Dan yang C. Melalui persembahan kita. Apa ya? Kayaknya yang A ya, Mah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Iya. Benar sekali. Bagus, Olin. Yuk, sekarang kita berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata. Oke, Mah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Olin sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya tentang dosa. Terima kasih Tuhan kalau Olin juga sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pimpin Olin Tuhan untuk senantiasa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh iya, ada satu lagi nih. Kita punya aktivitas yang menarik. Oh ya? Lihat, terus kita bikin yuk Olin. Mau, Mah? Ya, yuk. Ya, hari ini Losa mau ajarin kita belajar membuat kreativitas seperti ini untuk supaya kalian mengingat kembali cerita yang tadi ya mengenai Olin, bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, yang kita butuhkan adalah kertas kayak karton ya. Mungkin kalian bisa pakai kertas bekas di rumah.
Terus 2 lembar gini biar agak kaku kertasnya. Nah, kalian bisa potong 2 lembar ini sama besar. Nah, kemudian salah satunya dilipat. Sesudah dilipat, kita gunting nih. Ini langsung udah gunting. Jadi kita gunting seperti ini ya, di sini dan di sini. Nah, sesudah gunting itu kemudian ini kita rekatkan bagian tulisannya di dalam ya, biar nggak kelihatan merek dusnya. Nah, terus kita kasih lem di salipin di tengah dari kertas sepotong aja begini, kemudian kita gunting untuk salip untuk di tengah. Nah, kita bisa kasih warna ya untuk salip. Kasih warna hitam, maksudnya itu sebagai, ini kan tadi kita udah dengar ceritanya sebelah sini bagaimana kita manusia yang berdosa. Nah, kita kasih hitam-hitam aja ya, full hitam juga boleh dihitemin. Nah, di sini siapa kita? Kita adalah manusia yang berdosa ya. Sementara di sini Allah yang kudus. Seperti di cerita tadi bahwa dari kita nggak bisa menghampiri Allah yang kudus tanpa Tuhan Yesus. Nah, karena itu Tuhan Yesus yang menjadi perantara antara kita dan Allah yang kudus. Nah, kita salibnya tempelin di sini nih. Kita kasih lem lagi di bawahnya. Jadi waktu potong itu agak panjang bawahnya biar bisa buat dia nempel. Untuk sebelah sini kalian bisa pakai warna apa saja, atau bisa pakai digambar juga boleh, yang pinter gambar digambar ya. Ayat firman Tuhan kalian bisa tulis juga di sini untuk hari ini ya. Nah, begitu aja sih, simple. Tapi mudah-mudahan dengan kreativitas ini kalian bisa ingat cerita firman Tuhan yang tadi. Sampai jumpa anak-anak, minggu depan kembali ke sekolah minggu ya.